Kids. Balik lagi sama Cici Lidia di sini dan di sini ada Kem. Nah, sekarang kita mau ngapain sih kan? Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, nanti Ken akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tolong Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pertama kita dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik Victory Kids dan Cici Lidia dan juga Ken setiap kali ada kata jalan kita muter kayak gini adik-adik. Oke, kita coba ya. Kita katakan jalan serta Yesus dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, lagu cepat ya, kita katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikan bagi Tuhan. Nah, kita yakin, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu peduli kepada kita. Amin. 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 Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita mau lipat tangannya, kita tutup mata kita. Kita mau katakan Allah mengerti, Allah peduli.
Karena kita tahu kita punya Tuhan yang selalu mengerti dan peduli keadaan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Yes. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupanku? Harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli terhadap kita. Sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab
mengerti Allah berjanji. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu peduli terhadap kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kami yakin dan percaya Victory Kids dan Cici Lydia Koko Ken bahkan seluruh guru-guru Victory Kids akan selalu ada dalam naungan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang peduli terhadap kami Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat berguna bagi Victory Kids dan dapat menjadikan Victory Kids anak-anak yang lebih baik lagi dan semakin setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari kita katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Halo Shalom. Hari ini Om Hendra mau cerita kepada kalian semua tentang bagaimana Tuhan Yesus menciptakan dunia ini. Adik-adik, beribu-ribu tahun yang lalu ketika dunia belum ada, matahari belum ada, bulan bintang belum ada, Tuhan Yesus menciptakan semuanya. Dengan cara apa? Bukan dengan cara membuat, tetapi hanya berkata-kata. Tuhan Yesus berkata, "Jadilah terang," maka terang jadi. Jadilah bintang-bintang, maka bintang-bintang jadi. Jadilah hewan, maka hewan jadi. Jadilah rumput-rumput, maka rumput-rumput jadi. Jadilah burung-burung di udara, maka burung-burung jadi. Jadi Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataan. Sama-sama bilang, perkataan. Perkataannya Tuhan itu sangat-sangat berkuasa. Jadi ketika ada orang lumpuh, Tuhan Yesus berkata, "Bangkit dan berjalanlah." Maka orang lumpuh itu langsung sembuh dan dia bisa berjalan. Ketika ada orang buta, Tuhan Yesus berkata, "Jadilah melihat." Maka orang itu pun langsung melihat. Ketika ada angin yang ribut, yang besar sekali di lautan, di mana perahu Tuhan Yesus ada di atas lautan itu, ada ombak yang tinggi, ada gelombang yang besar. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jadilah diam, tenanglah." Maka gelombang menjadi tenang, angin ribut pergi entah kemana. Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu dengan perkataan. Ingat pada waktu Lazarus juga sudah mati, ada di kuburan, Tuhan Yesus berkata apa? "Bangkitlah." Ya, baik ya. "Bangkitlah Lazarus, bangunlah Lazarus, mari keluar dari sana." Dan Lazarus pun yang mati langsung keluar dari kuburan dan kemudian bangkit. Nah, bukankah ini kehebatan daripada Tuhan Yesus? Demikian juga Tuhan Yesus pada waktu tidak ada terang di dalam dunia ini, dia berkata, "Jadilah terang." Maka terang itu ada. "Jadilah lautan dan daratan." Maka lautan dan daratan itu
ada. Ini namanya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, menciptakan dengan perkataan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ambil tanah, Tuhan bentuk tangan, kaki, kepala, hidung, mata, mulut dan sebagainya. Lalu Tuhan menghembuskan napas. Bangunlah, bangkitlah. Lalu Adam pun menjadi hidup. Demikian waktu Tuhan Yesus juga menciptakan perempuan. Tuhan Yesus mengambil tulang rusuk Adam. Tuhan Yesus membangun dari tulang rusuk itu seorang perempuan. Dan Tuhan Yesus berkata, jadi hidup. Maka perempuan itu pun menjadi hidup. Nah adik-adik, demikian ketika hewan, tumbuhan, manusia, semua alam semesta diciptakan oleh perkataan, oleh ucapan Tuhan Yesus, maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Dia mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sama sekali nol menjadi berbentuk. Dan semua bentukannya itu adalah sempurna. Sempurna apa yang Tuhan Yesus ciptakan. Nah, satu kali ketika Om Hendra mengalami sakit, lalu Tuhan Yesus berkata, katakan kepada sakit itu, pergilah. Jadi Om Hendra dengar Tuhan Yesus berkata, katakan kepada sakit itu, pergilah. Maka Om Hendra pun walaupun masih dalam keadaan sakit, Om Hendra berkata, hai sakit, pergilah. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit pergilah. Pergilah sakit, karena kata Tuhan Yesus, sakit engkau harus pergi. Jadi Om Hendra bilang kepada sakit ini, di dalam nama Tuhan Yesus pergilah dan jadilah sehat, jadilah sembuh. Om Hendra ketiduran. Begitu bangun, sakitnya sudah hilang. Jadi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita, anak-anaknya, untuk menciptakan juga dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Hari ini Om Hendra minta Tuhan Yesus juga mengaruniakan kepada adik-adik semua kuasa untuk memperkatakan, memberikan kuasa dalam mulut kalian, bibir lidah kalian, kuasa untuk mengucapkan mujizat, karena kalian anak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus turun urapan Roh Kudus atas semua anak-anak, atas setiap guru-guru sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka berkuasa dengan ucapan dan perkataan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Tuhan Yesus sudah menaruh kuasa di bibir, mulut, lidah adik-adik. Nah, jadi sekarang kalau ketemu dengan orang jahat, dalam nama Tuhan Yesus, orang jahat pergilah. Kalau ketemu dengan setan, dalam nama Tuhan Yesus, setan pergilah. Kalau ketemu dengan sakit, dalam nama Tuhan Yesus, sakit pergilah. Karena Tuhan Yesus berkuasa, dan Tuhan Yesus sudah berikan kuasa kepada kita, kepada kalian semua, untuk mengucapkan, dan Tuhan Yesus akan melakukannya karena iman kita kepadanya. Nah, jadi mulai sekarang hati-hati dengan omonganmu, dengan ucapanmu, dengan perkataanmu. Harus ngomong ucapan yang baik, bukan memaki-maki, bukan untuk marah-marah, bukan untuk mengata-ngatai orang, tetapi mengucapkan yang baik, yang membangun, yang membawa hidup yang baik bagi orang lain. Jadi manusia diciptakan Tuhan dengan berkata-kata, hewan diciptakan Tuhan dengan berkata-kata, pohon-pohon diciptakan Tuhan dengan berkata-kata, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dan Tuhan itu telah memberikan kuasa kepada saya dan kepada kita semua untuk juga berkata-kata. Dan apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan itu akan terjadi. Jadi katakan, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Maka Tuhan Yesus menjadi berkuasa melakukan yang baik dalam kehidupan kalian.
Tuhan Yesus sanggup menolong, maka Tuhan Yesus akan menunjukkan pertolongannya kepada kalian. Tuhan Yesus dahsyat, maka Tuhan Yesus akan menjadi dahsyat dan luar biasa yang akan kalian alami setiap hari. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ingat, Tuhan Yesus sangat berkuasa dengan perkataannya, dan Tuhan Yesus sudah memberi kuasa itu kepada saya dan kita semua. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Adik-adik Victory Kids, hari ini Cebres mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semuanya yang berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Adik-adik bisa buka dalam 1 Samuel 10 ayat 6a. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Samuel 10 ayat 6a. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. 1 Samuel 10 ayat 6a. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Sekarang untuk adik-adik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun untuk adik-adik kelas besar. Kita bisa buka dalam Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, untuk adik-adik semuanya, kirimkan ayat hafalan kalian, video ayat hafalan kalian ke nomor Cica Lydia yang ada di bawah sini. Dan minggu depan akan di-spin nama adik-adik semuanya yang sudah mengikuti atau mengirimkan ayat hafalan ke nomor Cica Lydia. Dan untuk adik-adik semuanya, minggu depan akan diumumin siapa aja yang akan memenangkan ayat hafalan minggu ini, dan akan ada hadiahnya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin acara program Victory Kids setiap hari Minggu jam 9 pagi, dan acara Komsel Victory Kids. Kita ngobrol bareng-bareng, kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng di jam 7 malam di hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Oke, Cepris dan teman-teman semuanya, dan Victory Kids mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita, yaitu Josephine. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan, selamat ulang tahun kepada teman kita, yaitu Josephine. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus memberikan umur panjang selalu kepada teman kita, yaitu Josephine. Yuk kita bersatu dalam doa, kita doakan teman kita, yaitu Josephine. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kuasa-Mu, atas kebaikan-Mu yang begitu besar Tuhan, atas kehidupan adik-adik Victory Kids Tuhan. Tuhan, adik-adik Victory Kids ada yang berulang tahun bernama Josephine. Tuhan, berkati Josephine Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus tambahkan umur dia, kesehatan, kemurahan, terus menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menghormati orang tuanya, terlebih-lebih menghormati Engkau juga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati teman kami yaitu Josephine Tuhan. Berkati keluarganya juga Tuhan, dan biarlah Tuhan dia selalu semakin cinta akan Engkau Bapa, dan bisa membawa banyak teman-teman ke Victory Kids Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, happy birthday kepada teman kita yaitu Josephine. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom adik-adik Victory Kids. Hari ini Cepris mau spin nama adik-adik semua yang sudah mengirimkan ayat hafalan ke nomor Cica Lydia minggu kemarin. Nah, yuk kita spin bareng-bareng. Di sini udah banyak banget nih nama adik-adik semuanya. Kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Jeng jeng. Siapa nih? Fanny yang kecil, Chloe. Timothy. Yeay, selamat kepada Timothy. Kalian bisa langsung kirimkan alamat
alamat kamu ke nomor CCLID yang ada di bawah sini. Dan untuk adik-adik semuanya, jangan patah semangat, tetap semangat dan terus berusaha dan terus kirimkan ayat hafalan kalian ke nomor CCLID yang ada di bawah sini, dan adik-adik semuanya akan di-spin nama-namanya di minggu depan. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Victory Kids sudah beribadah. Dan jangan lupa klik tombol like ya, komen di bawah kalau kalian ada masukan dan saran, subscribe juga dan share ke teman-teman kamu supaya kita bisa menjadi berkat bagi Victory Kids yang lain. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Iya, Victory Kids atas hadiahnya, saya pengen nabung dulu.